warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat luar biasa. Senang rasanya bisa hadir kembali di ruang podcastnya SLB Negeri Serdang Bedagai untuk lembaran kerja hari ini hari Senin ya di tanggal 29 Mei 2023. Seperti biasa ya selalu ada praktik baik yang bisa kami berikan untuk kalian semua tentang kegiatan yang sudah ada di SLB Negeri Serdang Bedagai. Untuk kali ini khusus kita akan membicarakan tentang kegiatan salah satu kegiatan keterampilan yang ada di SLB Negeri Serdang Bedagai yaitu tentang keterampilan pantomim ya. Keterampilan pantomim ini sebenarnya sudah ada sejak lama nih sobat luar biasa ya, tapi memang kami baru kali ini punya kesempatan untuk mengangkat praktik baiknya karena memang beberapa hari yang lalu kita sudah mendapatkan prestasi yang luar biasa untuk anak didik kami atas nama Ananda Prayoga Aditya. Untuk itu kami sudah mengundang siswa kami Ananda Prayoga Aditya beserta dengan pendampingnya ketika mereka berangkat lomba FLS 2N di tingkat provinsi sesumut ya. Jadi kita punya wadah untuk perlombaan FLS 2N tapi khusus untuk SLB Sumatera Utara. Untuk itu kami sudah memanggil juga nih pendampingnya sekaligus ya, ada Pak Koko Prayogo SPD. Assalamualaikum Halo, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Pagi Bu Novi. Beserta yoga. Ini siswa kami yoga. Lihat kamera dulu. Aduh, dada-dada dulu. Iya, ini siswa kita Prayoga Aditya, siswa kelas 11 SMALB Tunarungu. Ya, Pak Koko. Iya, Ya, kita ini kan belum pernah nih untuk bercerita sebenarnya kegiatan keterampilan untuk seni pantomim ini kan sudah lama ya, Pak Koko? sudah lama Bu Novi. Sudah lama. Pak Koko masih ingat nggak sih tahun berapa? Tahun berapa? Iya, tahun berapa? 2000. Aku bantu ngingatkan deh. Ah, 2020 ya? Enggak ya, 2000 yang waktu yoga juga pernah menang nih 2017 ya. Waktu sudah iya, sama Kepsi kita Pak Darta ya waktu itu. iya, iya. Iya, sudah Pak Darta Iya. kan? Iya. Kepsi kami Pak Darta Pardamaian itu PLT waktu pertama kali di sekolah kita itu sekitar tahun 2017 dan di 2017 juga nih pantomim ada untuk sekolah kita. Iya. Ya. Jadi untuk informasi aja sobat luar biasa kalau Ananda Prayoga Aditya ini pernah ya dapat juara 2 waktu itu tingkat provinsi. Ya, jadi Pak Koko ini udah cukup lama nih sobat luar biasa udah yang sebenarnya nggak ada basic ya Pak Koko? Ada basic nggak sih? Untuk basic ada Bu Novi. Ada Ada. basic. Ya, makanya dia saya pilih itu karena saya melihat basicnya seperti Mm-mm. itu. Jadi makin diasah ya waktu itu ya. Makin diasah. Boleh diceritakan Pak Koko kalau dari awal kan kita pernah juga nih tampil di acara anak nasional ya kan. Ada beberapa kali kita tampil sekitar tahun 2018 2019 ya, Hari Anak Mm. Nasional. Boleh diceritakan nggak Pak Koko siswa yang Pak Koko latih nih untuk mulai dari tahun itu nih 2017 siapa-siapa aja. Mungkin ini bisa jadi informasi nih untuk yang nonton kita hari ini bahwasannya pantomim itu memang kita ajarkan memang anaknya itu sudah mampu Iya, tapi hanya butuh dipoles dikit. dipoles lagi. Ya, boleh diceritakan Pak Koko mungkin dari kan kemarin ada siswa kita Alfian juga, Iya. ya kan? Ceritakan aja Pak Koko. Baik, terima kasih Bu Novi Mm-mm, atas waktunya. Jadi dalam ajang pantomim mm-mm. memang yang diprioritaskan itu eh, anak B Anak atau tunarungu. tunarungu, ya Iya. seperti itu. Mm-mm, Nah, kalangannya jenjangnya SMP atau SMA LB. mm-mm, Nah, jadi di sekolah kita mm-mm, selain eh, yoga, mm-mm. ada juga memang temannya yang memiliki basic yang sama seperti itu. Iya. Namun Yang paling. yang yang memang yang saya harapkan memang si yoga seperti itu. Iya, Gitu. Karena kan dia sudah terbiasa melakukan atau ikut ajang perlombaan seperti itu. Nah, betul. maka- Jadi kalau yoga ini ya sobat biasa dia pernah kita ikutkan di event-event yang ada di Serdang Udage ya khususnya kabupaten kami. Misalkan acara Hari Anak Nasional, ya, misalkan lagi di peringatan 17 pernah juga ya Pak iya, Ko. Nah, di tingkat provinsi otomatis kan kita pasti lebih lebih ini ya, maksudnya kan dia ini lebih berbaur lagi nih sama teman-temannya. Nah, iya, kebetulan yoga memang selalu ikut untuk tingkat provinsi dan dia ini melihat nih ya Pak Koko, iya, melihat kemampuan kawan-kawannya dari SLB yang lain. iya Nah, benar. ini jadi semangat Pak Koko juga nih. Oh, di sekolah lain ini bisa bikin ini. Kenapa di sekolah kami enggak gitu ya. Iya benar. Jadi kalau waktu kita ikut lomba kemarin Pak Koko, itu persiapannya berapa lama? Hampir 1 bulan juga Bu Novi. Gitu. Hampir satu Iya, bulannya. kita melakukan proses latihan Mm-mm, itu 1 minggu bisa 3 kali Bu Novi untuk latihannya seperti itu. gitu ya. Ah, ah.
Jadi yoganya sendiri juga udah berkolaborasi benar nih sama Pak Koko. Karena kalau kita nggak mendekat ke siswa, sulit ya Pak Iya Koko benar Bu untuk Novi. latihan. Memang kunci pertamanya Mm-mm. bukan di saat kita latihannya, tidak. Tapi yang pertama adalah motivasinya. Motivasinya. Motivasi itu penting sekali untuk anak tunarungu ini. Mm-mm. Misalkan seperti ini kan, saya takut kalau misalkan lagi asik latihan tiba-tiba dia nggak mood, tiba-tiba dia malas, saya takut. Betul. Maka dari awal saya selalu beri dia motivasi. Mm-mm. Misalkan saya tunjukkan foto-foto siapa yang pernah juara 1 seperti itu, ya kan? Biar dia berpacu Iya, ya Pak biar Koko. dia berpacu ke situ. Lihat, mau nggak juara 1 seperti mereka, seperti itu kan? Nah, supaya nggak hilang semangatnya ya, saya tanya dulu lapar nggak, capek nggak, seperti itu. Kalau misalkan haus, dia pun nggak ada minum, ya udah kita beli minum dulu, kita makan dulu, seperti itu. Betul. Istirahat, saya nggak terlalu apa kali ya, mengepres, nggak seperti itu. Saya tetap santai saja gitu. Iya. Udah selesai makan, duduk sebentar, cerita-cerita, lanjut lagi latihan. Ya saya melihat ya dia pun juga asik juga gitu kan, semangat gitu kan. Iya, jadi bukan hanya sinetron aja ikatan cinta ya. Jadi kalau untuk membangun ikatan cinta antara Pak Koko dengan siswa, Iya. itu memang harus ada chemistry-nya nih. Dia harus ngapain dulu nih? Jangan langsung diajak, yuk latihan yuk di press gitu. Nanti anaknya stres ya. Iya, iya. Takutnya seperti itu. Iya. 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 Iya, memang. Kenapa Pak Koko? Iya. Iya, kan Pak Koko nih kemarin ada buat siaran langsung nih Sobat Luar Biasa. Jadi bukan promosi akun Facebook Pak Koko ya, tapi kalau ada yang pengen lihat nih dia lomba di sana tuh gimana nih sama teman-teman dia dari SLB lain, boleh dilihat di akun Facebooknya Pak Koko, Mas Koko ya. Mas Koko ya. Iya, Mas Koko. Mas Koko. Nggak ada yang lain Mas Koko, cuman Bapak ini sendiri nih yang Mas Koko. Jadi bisa dilihat siaran langsungnya ada ketika dia mau masuk final ya Pak Koko. Itu kebetulan si Koko si Yoga masuk 10 besar. Ya, dari berapa peserta Pak Koko? Cukup banyak juga Bu Novi, sekitar 30-an juga. 30-an juga ya? Luar biasa ya pesaingnya. Iya, banyak pesaingnya. Dari tahun-tahun sebelumnya nih paling banyak atau gimana? Sepertinya lebih banyak tahun-tahun yang lalu sih. Lebih banyak tahun yang lalu daripada tahun ini. Banyak ya peminatnya. Padahal dulu Novi sempat ingat loh Pak Koko, waktu kita lomba pantomim tahun berapa itu ya, pesertanya nggak lebih dari 10 ya? Iya kan? Itu kalau nggak salah belum anak B, itu dulu masih Grahita. Si Yogi. Siapa? Yogi, iya. Itu yang pertama kali memang. Yang pertama kali. Iya, memang Novi sama Pak Koko kebetulan memang dulu pernah selalu nih ikut ya Pak Koko sebagai pendamping FLS2. FLS2 itu ada mewarnai, ada melukis. Melukis kita kemarin juga berangkat ya Pak Koko. Cuman ya siswa kita tahun ini belum punya kesempatan untuk masuk ke babak final ataupun belum ada kesempatan untuk juara. Tapi masih kita usahakan mengasah kemampuan dia terus. Sama seperti Yoga. Yoga walaupun dia sudah dapat juara, pernah 2 kali dapat bawa piala nih ke sekolah, tapi masih tetap harus latihan. Harus latihan tetap. Ya, harus tetap dipoles terus ya. Jadi memang di sana itu memang cukup sih, walaupun anak luar biasa ya. Jadi tingkat kesulitannya memang cukup ya Pak Koko. Jadi nggak hanya anak normal aja yang di sekolah biasa yang anak SLB apa sih gitu, paling lombanya gitu-gitu aja, enggak ya. Karena memang kalau kita lihat nih di sekolah-sekolah lain, saya nggak perlu sebut merek juga lah ya. Ya, jadi memang tiap tahun itu saingannya tuh sama dia aja gitu ya Pak Koko. Ada salah satu sekolah, tapi nggak mau sebut, saingannya tuh sama dia aja, berdua sama Yoga dari SLB ini dengan SLB ini lah pokoknya. Jadi memang saingannya tuh memang yang kita pikir anak SLB nggak bisa sesempurna anak umum pada umumnya, tapi ternyata mereka tuh hebat gitu ya Pak Koko. Yang kita pikir dia nggak bisa apa-apa, ketika kita dihadapkan dengan siswa peserta dari sekolah lain, hebat ya ternyata dia bisa bikin ini, yang ini bisa bikin ini, yang ini bisa bikin ini gitu ya Pak Koko. Yang pasti tetap semangat juga nih untuk Pak Koko. Semangat benar. Tahun depan kita kejar. Ya, jadi ini pialanya yang sudah terpampang di hadapan kamera kita semua. Ya, ini piala yang sudah dibawa Pak Koko lagi. Dibawa Pak Koko dengan siswa kami ya, juara Harapan 2 lomba pantomim tingkat provinsi 2023 ya Pak Koko. Ya, tahun depan insya Allah kita bawa piala juara. Insya Allah. Juara? Insya Allah, izin Allah. Iya, izin Allah dong. Juara 1 insya Allah kita bawa ya Pak Koko. Tetap semangat untuk Pak Koko sebagai pendamping. Tahun depan juga Yoga kan masih nih ya. Masih. Semoga masih bisa sih, karena tahun depan kan dia udah kelas 12 ya. Tapi kami sudah punya bibit-bibit baru nih, bibit-bibit baru untuk pantomim yang masih diasah sama Pak Koko. Jadi kami nggak kehabisan stok lah ya. Oke, terima kasih Pak Koko udah hadir di podcast yang luar biasa. Beserta Yoga juga, Yoganya diam aja ya. Mungkin udah masih kelelahan ya.
Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di podcast yang lain dengan tema yang lain lebih menarik lagi pastinya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kami di SLB Negeri Sedang Bedagai dan juga akun YouTube kami di SLB Negeri Sedang Bedagai. Nopi yang bertugas hari ini pamit undur diri berserta dengan Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dadah kamera dong.